다 봤어? Halo Sobat MSC, balik lagi dengan narator magang. Nah, seperti biasa narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang tentu saja masih banyak adegan bercocok tanamnya. Dan film ini bercerita tentang seorang gadis yang tidak pernah melakukan percocok tanaman. Jadi dia meminta teman wanitanya untuk mengajari bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar. Dan film ini berjudul The First Time. Ya, bahasa Indonesianya pertama kali. Pokoknya relate lah. Udah, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film ini akan dibuka dengan sebuah mobil berwarna merah yang membawa dua karakter utama kita. Tak lama kemudian mobil itu pun berhenti dan turunlah dua gadis yang imut dan seksi yang terlihat sangat gembira saat melihat keindahan alam. Alam beneran loh ya, bukan alam yang itu. Dan mari saya perkenalkan dengan dua karakter utama kita. Yang pakai baju putih ini kita sebut saja dia Nisa, seorang gadis yang sudah banyak pengalaman dalam dunia percocok tanaman. Sudah banyak sekali tongkol jagung yang dia icip-icip, yang membuat Nisa ini menjadi gadis yang sangat selektif dalam memilih laki-laki. Dan gadis yang satunya ini kita panggil saja dia Santi, seorang gadis muda, cantik dan tentunya seksi. Tapi sayangnya Santi ini masih sangat awam dalam dunia pengenceritaan. Dan bisa disebut kalau si Santi ini masih sangat amatir. Oleh karena itu Santi mengajak Nisa untuk memberikan beberapa pelatihan dan pendidikan dalam hal pengenceritaan kepada dirinya. 말하는 거냐? 아니 그게 아니라 남자 몇 명이랑 다 봤어? Tak lama berselang mereka berdua duduk-duduk untuk melepaskan penat setelah perjalanan jauh. Di sini Santi mulai bertanya mengenai pengalaman Nisa dalam dunia persyahwatan. Nisa menjelaskan dan menceritakan bagaimana pengalaman dia saat melakukan percocok tanaman. Nisa menjelaskan dengan sangat detail mulai dari apa yang harus dia lakukan dan gerakan-gerakan yang harus dia coba. Santi yang mendengarkan cerita itu menjadi sangat antusias dan ingin segera mempraktekannya. Setelah ngobrol ngalor ngidul, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke sebuah resort mewah untuk melanjutkan liburan mereka sekaligus pelatihan bagi Santi. Saat mereka berdua sedang asik ngobrol, datang seorang pria yang merupakan pegawai di resort itu untuk memberikan keramahan kepada dua gadis ini. Tapi terlihat di sini Santi sangat terpesona dengan ketampanan dan keseksian cowok ini. Sampai-sampai Santi mukanya ini mupeng banget. Santi melihat cowok itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, gitu terus pokoknya. Oh iya, sampai lupa, pria ini bernama Rusty. 그러니까 내가 남자애들이랑 오자고 했잖아. 어? 아닌데? Kemudian setelah ngobrol kanan kiri, Rusty langsung mengajak Nisa dan Santi menuju kamarnya. Tapi terlihat di sini Santi masih saja memandangi si Rusty dan tidak bisa melepaskan pandangan dari dirinya. Hal ini tentu saja membuat Nisa heran dengan tingkah laku dari si Santi ini yang terlihat sudah sangat suka dengan si Rusty. Setelah beres-beres, Santi dan Nisa langsung menuju kolam renang. Di sini Santi tiba-tiba menarik penutup gunung milik Nisa yang membuat Nisa langsung panik, sedangkan Santi ketawa karena berhasil ngerjain si Nisa ini. Di saat yang bersamaan Rusty tiba-tiba datang. Tentu saja kaget karena melihat dua gunung besar dengan batu yang menempel di puncaknya. Terlihat sangat jelas yang membuat Rusty menutup mukanya, walau sebenarnya sih masih kelihatan juga. Sedangkan Nisa sangat malu karena gunung kembar miliknya terlihat di pandangan Rusty. Tapi herannya Rusty malah kabur. 이건 다 가짜야. 진짜를 나눠봐야 그게 진짜 남자. Singkat cerita, setelah suasana tenang, Nisa dan Santi bersantai di pinggir kolam. Di sini, Nisa bercerita tentang pengalaman dia bercocok tanam.
Tapi di sini Nisa tidak sekedar bercerita. Nisa sambil menggerayangi tiap inci dari tubuh si Santi. Dan tentu saja Santi kelihatan sangat menikmati sentuhan-sentuhan itu. Kemudian bayangan Nisa pun muncul saat dia melakukan percocok tanaman. Tapi saat sedang asik membayangkan sambil mengeluarkan desahan-desahan haram, tiba-tiba Rusdi muncul lagi. Yang sontak saja membuat Nisa jadi kaget lagi. Dan seperti biasa Rusdi pun malah kabur. Kemudian Nisa mengajak Santi main air dan mereka berdua sudah memakai bikini dengan seksinya. Lalu Rusdi mengantar mereka menuju tempat wahana air itu. Di sana Nisa dan Santi bertemu dengan cowok yang tak kalah ganteng dan seksinya, yaitu Samsul yang merupakan pelatih di sana. Dan kemudian Samsul langsung mengajari Santi cara bermain air yang baik dan benar. Sedangkan Rusdi dan Nisa malah mojok dan ngobrol. Disinilah kedekatan mereka dimulai. Entah kenapa dan dari mana mereka berdua mulai terbawa suasana dan percocok tanaman pun terjadi. Di sisi lain Santi yang terbawa suasana juga saat bersama Samsul ikut bercocok tanam. Dan bedanya mereka berdua bercocok tanam di toilet, yang membuat percocok tanaman mereka menjadi semakin asik dan nikmat. 저녁은 우리들끼리 맥주 한잔 그만 갈게. 안녕. Setelah kejadian pengenceritaan itu, mereka menjadi semakin akrab. Bahkan saking akrabnya mereka sering kumpul-kumpul hanya untuk minum bersama, yang tentu saja diiringi musik sambil menari-nari cantik. Setelah selesai, mereka melakukan tukar pasangan agar dapat sensasi baru saat melakukan percocok tanaman. Jadi biasanya Nisa dengan Rusdi, kali ini Rusdi dengan Santi. Sedangkan Nisa kali ini akan bercocok tanam dengan Samsul. Disingkat cerita, Rudi dan Santi langsung menuju sebuah sofa. Di sana mereka memulai dengan bermain dengan mulut mereka, diakhiri dengan percocok tanaman yang sangat asik. Di sisi lain ternyata Samsul mengintip dari jauh. Dan dari tatapan si Samsul ini terlihat Samsul tidak suka dengan hubungan Rudi dan Nisa saat melakukan percocok tanaman. Ya, bisa dikatakan si Samsul ini cemburu. Kemudian Nisa yang memang dari tadi sudah mengikuti Samsul langsung mengajak Samsul untuk melakukan percocok tanaman agar Samsul tidak merasa cemburu dengan si Santi dan lebih fokus dengan tongkol jagungnya saat melakukan percocok tanaman. Dan disinilah mereka berempat melakukan percocok tanaman secara berjamaah. 세상이 바뀐 것 같아. 그냥 또 놀러 와. Di pagi harinya Nisa dan Santi harus kembali ke tempat mereka berasal dan harus berpisah dengan tongkol jagung milik Rusdi dan Samsul. Dan hubungan mereka hanya sebatas hubungan enak-enak saja dan tidak lebih. Dan berkat kejadian di resort itu, Santi dapat pengalaman baru saat bercocok tanam. Lalu mereka pun pergi dan film pun berakhir dan tamat. Nah itu tadi adalah alur cerita dari Fresh Time. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Ya walaupun seperti biasa film kayak gini nggak terlalu punya jalan cerita. Ya pokoknya dinikmati aja lah. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, comment, request film juga bisa. See you next video. Ciao.